dokumen jaminannya itu tuh abis dikeluarin dari pihak bank, udah dilunasin segala macam, terus disekolahin lagi, dimasukin lagi ke lembaga keuangan lain, yang kena getahnya kamu sebagai pembeli. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas kembali tentang risiko overcredit tanpa sepengetahuan bank atau tanpa seizin bank pemberi KPR. Nah, risiko berikutnya adalah kalau sampai kita ketemu sama pihak penjual yang beretikat buruk, alias punya rencana jahat pada kita. Kenapa itu jadi sesuatu yang mengerikan sekali? Nah, ini sebenarnya karena posisi si penjual itu, sekalipun nih kita sudah urus surat-suratnya nih, transaksinya juga sudah dilakukan di depan notaris, sudah ada pengaman-pengaman dari sisi transaksi hukumnya, tapi sebenarnya posisi si penjual itu tetap masih di atas kita gitu loh, sebagai pembeli gitu. Kenapa? Karena balik lagi kan, pihak yang seharusnya tahu mengenai transaksi ini adalah si banknya gitu, dan ini kan kita lakukan agak underground gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang mengakibatkan si penjual itu posisinya selalu berada di atas angin gitu. Antara lain adalah yang pertama, kalau nanti kita mau ngambil dokumen jaminan pada saat melakukan pelunasan, itu kita harus bareng sama dia. Terus yang kedua, rekening auto debit untuk bayar pinjaman tersebut secara rutin setiap bulannya untuk ngangsur, itu atas nama si penjual. Terus kondisi yang ketiga adalah segala informasi terkait dengan rumah tersebut dan pinjaman tersebut itu atas nama si penjual. Memang sih kita bisa akalin gitu, kayak contoh misalnya, oke, nomor teleponnya nanti penjualnya minta ganti gitu, kan nomor telepon yang kita tunjuk gitu. Terus alamat email juga misalnya kita juga minta ganti segala macam. Tapi sebenarnya yang kita lakukan itu kan hanya sesuatu yang istilahnya sementara, bukan benar-benar fix. Habis dia ganti, kalau misalnya dia mau ganti lagi ke nama dia kan bisa juga gitu loh. Kenapa? Karena dia semua yang tahu data-datanya tentang dia gitu, dan dia memang pihak yang ultimate, pihak utama yang dikenal sama si bank, sedangkan kita nggak dikenal sama si bank. Jadi masalahnya adalah pada saat si penjualnya ini misalnya nih mau memiliki rencana buruk terhadap kita, ya bisa aja nih nanti setelah setahun atau 2 tahun jalan atau 3 tahun lah gitu, atau entahlah kapan gitu, dia iseng-iseng aja nanya sama banknya gitu, sekarang sisa pokok hutang saya tinggal berapa ya gitu. Terus misalnya nih sisa pokok hutangnya misalnya udah tinggal 100 juta atau 50 juta gitu. Oh, saya mau lunas dipercepat deh gitu. Oh iya, data saya nih sekarang yang update nih seperti ini nih kondisinya. Jadi nanti segala macam informasi tolong sampainya ke nomor ini ya, atau ke email ini ya. Nah, terus gimana dong nasibnya si pembeli? Ya, gigit jari sih bisa. Karena balik lagi, pada saat si penjual atau si pihak yang dikenal sama si banknya ini melakukan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia melakukan perubahan data kembali, dan lalu dia mau ngelunasi, lalu kemudian dia mau mengambil jaminannya langsung dari bank, itu belum tentu si pembeli ngeh gitu loh. Belum tentu si pembeli itu sadar kalau ini udah jaminannya ini diambil gitu loh, udah dibawa kabur lagi nih, dibawa pergi gitu. Terus kalau misalnya nanti sampai kejadian nih, udah diambil sertifikat jaminannya, semua dokumen jaminannya gitu, terus emang dia bisa ngapain sih? Kan yang penting rumahnya kan tetap saya yang tinggalin. Oke, sebagai pembeli kamu bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau ternyata nih dokumen jaminannya itu tuh abis dikeluarin dari pihak bank, udah dilunasin segala macam, terus disekolahin lagi, dimasukin lagi ke lembaga keuangan lain, terus dia sengaja, dalam tanda petik dia sengaja dikemplang gitu lembaga keuangan tersebut, yang kena getahnya siapa? Yang kena getahnya kamu sebagai pembeli yang dalam tanda petik
pembeli underground gitu loh. Nah, itu salah satu contoh yang menurut saya cukup ekstrim gitu. Hal-hal lainnya ya bisa aja banyak hal gitu. Bisa lagi dia lakuin, ya udah dijual aja lagi itu rumahnya gitu. Toh sertifikat di tangan dia gitu. Atau dia lakukan hal-hal lainnya yang bisa istilahnya menambah kerumitan dari sisi hukum, sehingga ya kita selaku pembeli underground ya akan menghadapi yang judulnya segala macam kerepotan itu gitu. Kita mesti menjelaskan bahwa waktu itu seperti ini, begini gitu. Ini ada buktinya, bla 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 gitu. Oke, kamu punya bukti gitu. Di satu sisi yang lain ya, si pihak penjual juga punya bukti, si pihak yang berikutnya pun juga punya bukti. Ya, semua orang bisa punya bukti. Tinggal masalahnya adalah siapa yang nanti akan diputus di pengadilan ataupun diputus secara hukum. Nah, untuk mencapai keputusan tersebut itu kan perlu biaya gitu. Jadi balik lagi, ya ini sebenarnya adalah salah satu resiko terbesar yang paling mengerikan terkait dengan overcredit tanpa melibatkan bank. Gitu. Oke, semoga informasinya cukup jelas dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat darinya. Dan kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti setiap kali KPR Academy ada upload satu konten baru, teman-teman segera diinfo. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.